Ya, jadi perbandingannya dengan SC Class ini gimana Pak rasanya Pak? Lebih enak ini sih. Lebih enak ya, Halus, lebih halus ya. Halo semuanya, ini ada Om Kris datang nih buat pasang ATM ya. Sudah booking dari kemarin, sudah DP. Ini tinggal pasang buat kijang. Kita akan pasang lagi setelah tadi Kia baru selesai. Ini kita pasang lagi teman-teman. Ya. Oke teman-teman, ini mobilnya, mobil kijang ya. Sini saya coba bongkar, buka kapnya untuk melihat nanti akinya seperti ini ya. Nanti kita ambil arus dari aki ya, masuk kabel dari sini seperti itu atau dari sana nanti kita lihat. Terus pasang sensor ke bawah karena ini penggerak roda belakang ya. Nanti pakai sensornya di belakang. Nah seperti ini mobilnya ya. Nah ini motornya nanti di sini taruhnya ya. Kebetulan omnya juga ada audio di belakang tuh. Ada audio. Nah, ini mobilnya ya, kijang ya. Kontrolernya di sini nanti akan kita pasangin. Ini tali-tali silingnya sama kabel power. Ya, kita taruh. Nah, ini nanti katrolnya. Kemungkinan di mana akan saya perhatikan di mana yang terbaik akan melubangi lantai ya. Di situ ya. Dan untuk ini mungkin mudah-mudahan udah pas ya jaraknya ya. Saya tidak ada ukur-ukur. Nah, pas banget nih teman-teman. Nah, berarti nanti ini begini kita pasangkan ya. Nah, di sini nanti akan dipasang sensor gas. Ini agak sensitif nih gas ya. Gas dikit, coil dikit udah naik ya, gitu ya. Gitu ya. Itu ya agak ini masang buat sensor. Ini model RPM yang kita pasang ya. Nah, ya agak susah model RPM. Oke. Ikuti video-videonya dan bagaimana cara masangnya nanti ikuti ya. Dan bagaimana nanti hasilnya ikuti aja. Oke teman-teman, ini omnya katanya ini dulu mobil bekas pasang SC Clutch ya. Iya. Ya sistem teknologi Korea itu ya SC Clutch ya. Udah tahun berapa tuh Om kira-kira Om masang dulu? Udah lama sih. Udah lama ya. Berarti udah lama nggak dibongkar juga ya? Udah enggak. Cuma dulu katanya kelemahannya itu satu, olinya bocor karena dia masuk ke sistem oli ya. Kalau ini main tali memang. Ini pun pasti ada resiko juga Om. Talinya cuma mungkin secara resiko tidak sampai seperti itu. Tali doang tinggal ke manual aja Om gitu ya. Nggak fatal. Ya, nggak fatal. Nah, terus juga kemarin katanya kelemahannya kalau di kemacetan itu nggak smooth ya, pokoknya loncat-loncat gitu ya tenaganya Om ya. Hentak. Ya, hentak ya. Nanti kita bandingin bagaimana dengan cara ATM ya kerjanya, apa dia smooth, halus, seperti ya kita bawa kurang lebih kayak manual gitu lah ya, halus gitu ya. Oke, ikuti ya video-videonya. Saya akan pasang teman-teman. Di sini videonya bracketnya akan saya pasang dulu ya. Bracketnya, kuncinya saya akan usahakan cepatnya ini kelar karena orang tua biar cepat bisa pulang. Oke, ikuti ya. Oke teman-teman ya, ini pemasangan bracket buat kijang ya. Nah seperti ini, saya belum kunci ya. Kurang lebih nanti bracketnya seperti ini ya. Jadi tinggal jepit aja itu sistemnya, jadi sangat gampang. Nah kalau segini tingginya enak nih, masih bisa diinjak ya. Cuma saya coba lihat apa harus ditinggiin dilurusin begini. Gimana nanti saya lihat dulu responnya ke sini ya. Jadi dipikirin kurang lebih. Jadi ini saya pasang bracket dulu coba supaya nanti dapat posisi ini ya. Soalnya posisi ini juga lantainya agak gondok gitu ya, ada benjolan. Nah ini ada bekas apa bukan bekas ya, apa namanya, peredam ya. Coba bisa ya, ini dia tidak mengena ya, puji Tuhan. Nah ini diusahakan tidak kena ini. Jadi posisinya kemungkinan kurang lebih begini ya. Ini akan saya bikin mungkin begini ya, agak ke bawah. Coba tes dulu. Nah masih dapat, untuk rantainya masih dapat ya. Nah, cuma ini terlalu mepet, nanti kalau rantai sistem manual dia kena ya. Jadi ini harusnya agak ditinggiin dikit sepertinya. Nah seperti ini, kurang lebih begitu kayaknya. Jadi diusahain aja, dicari posisi yang terbaik ya, dipastikan ya. Oke, nanti akan coba kunci dan pasang. Oke teman-teman, sini ini udah saya coba kunci seperti ini bracketnya, dan lubangnya saya taruh di sini. Nah ini lubangnya, bapaknya juga udah semprot dengan anti karat ya. Nah, ini akan saya tutup itu ya, saya tutup nanti baru dilubangin untuk karpetnya. Nah ini dilubangin di sini, letak ke sini ya. Nih di sini. Jadi pas puli itu ini sama ini sejajar, lurus gitu ya. Nah, untuk pulinya ada di sini teman-teman. Nah ini tali pulinya, mesinnya coba kasih lem dikit ya, biar lebih kuat aja. Sebenarnya nggak dilem juga nggak apa-apa.
karena kebetulan saya lagi ada punya lem 5 menitnya, saya lem 5 menit ini pulinya. Nanti akan dikasih karet di sini, akan saya pasangkan. Ini karpetnya udah dilobangin ya. Nih, saya lobangin pakai tespen. Sudah ada lobang ya. Jadi tinggal masukin pulinya, buat pulinya. Ya. Ini untuk pulinya karena ini gantung dia ke lantai, saya kasih ini dikit ya. Semoga nanti kuat, dan tali selingnya udah diukur sama saya, diukur pas supaya sesuai. Tunggu masukin. Oke teman-teman, sini sudah mulai rapi ya, udah sedikit rapi ya. Tinggal buat bracket sensor sama nanti pasang bracket sensor RPM, speed. Nah ini motor udah hidup ya, tadi dites ya. Nah seperti ini ya, diikat rantainya ya, ini lurus ke sini ya, udah ada merek. Nah seperti ini aja. Oke, nah ini tuh sensor RPM-nya. Nah saya bikin bracketnya seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Ini nanti dibuat begini, dipasang di sini ya, mur seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oke, salam guys, ini saya lagi test drive habis pemasangan yang Kijang ya, Pak Chris punya. Ini saya lagi test drive dulu, baru nanti kasih sama yang ownernya, pemiliknya, biar buat dites. Nanti kita cari test drive-nya yang agak sepi dikit ya. Oke, ini teman-teman, ini lagi dipakai ya matiknya. Ini memang karena orang tua ya, settingannya juga lebih halus ya, biar lebih smooth ya. Nah, engine brake-nya masih berfungsi. Nah turun tuh engine brake, nah, gitu. Kaki masih santai ya, kaki kiri. Gigi 4 ya ini. Nah, engine brake-nya udah menyala ya, sudah ada lampu kuningnya nyala, speed 40. Ini engine brake-nya lebih cepat nyalanya di 20 ya. Dan karena ini juga settingannya bukaannya dia lebih cepat ya, jadi di kecepatan di bawah di sekitar 7 km per jam ini udah buka. Mirip-mirip settingannya dengan punya Pak Sujianto ini. Nah settingannya mirip-mirip untuk settingan speednya. Saya akan oper gigi. Halus Pak, mungkin 4-nya masuk. Ntar kita take opernya Pak. Ini kita mau tes tanjakan nanti, tempat biasa dulu. Kalau udah lolos tes tanjakan, baru alihkan ke Pak Krisnya. Tanjakan yang sedang. Settingan yang PM ketiga kayaknya udah oke sih Pak ini mah. Responnya udah saya bikin di angka 35. Ini mobil tua tapi kilometernya masih belum habis garansi. Belum garansi dialer. 25.000 kilometer. Makanya mesin halus nih, mesin suara mesinnya mah. Mobil tua 25.000, gila. Kita cek engine brake-nya berfungsi.
tapi ini terlalu masuk gigi 4 ya, nggak dianjurin untuk engine brake. Nah, gigi 2 ya, gigi 2. Nah, kaki kiri masih nganggur. Gigi 4. Oke. Gigi 3 ya, gigi 3. Halus nggak Pak perpindahan giginya Pak? Halus ya. Ya. Kalau kita tahu take opernya, pas oper gigi enak sih Pak. Penting jangan, ini ATM itu bukan buat buru-buru tapi Pak ya. Kalau mau buru-buru ya manual lah. Kalau mau ke manual langsung, udah gini aja nih, injak kaki itu. Oper gigi. Nah, tapi sensor-sensornya nggak usah disentuh. Oh iya, oke. Supaya nggak selip talinya. Nah, itu. Kalau mau ragu juga di sini, nanti gini aja di kaki nih, tuh injak itu. Oh iya, awas. Ya. Oper gigi 3 dengan manual, udah jadi fleksibel sih Pak, enaknya sistem ini. Ini 3 nih. Ya ini 3. Oh 3. Kuat juga ya masih kuat ya 3. Ya mobilnya masih api sih. Nah, ini tes drive apa? Tanjakan turunan ya. Turunan. Nah, kita tes sebelah sana nanti. Kita muter balik. Gigi 2. Gigi 2-nya halus turunnya. Tahu take opernya. Penting jangan terlalu dipaksa digas buru-buru aja. Nah, ini gigi 2, injakan, tapi masih jalan, maksudnya tidak berhenti ya, nggak stop on go ya. Tapi bagusnya jangan dipaksa gigi 2 di sini. Tapi kita tes nggak gigi 2 Pak ini, stop on go. Gigi 1 aja dulu ya. Nah, 1 pas. Nah, tuh ada getaran dikit sih tapi ya. Tapi nggak digas Pak. Nah. Oh ini nggak digas. Nah, nggak digas tuh. Kalau digas dikit, nah, yang bagusnya nggak usah langsung digas ya. Cuma bagusnya begini Pak, rem tangan Pak. Jatuh topi anaknya. Nih, kalau ternyata apa gak ini, rem tangan dikit, lepas. Nah, udah ada getaran. Nah, mati ya. Terlalu gas ya. Nah, kita turun dikit lagi ya gasnya ya, settingannya. Oke, turunin dikit lagi. Pas dulu. Turunin dikit lagi. Oke. Turunin. Mati nggak? Resiko. Ya. Balik ke bapaknya. Langsung lepas rem aja bisa nih, masih jalan ya. Langsung tetap maju ya. Maju dikit. Cuma jangan buru-buru digas kalau kayak gini Pak. Karena tergantung tenaga mobil ya. Tergantung tenaga mobil. Tuh saya turun dikit lagi ya, turun dikit lagi. Kalau ini turun nih Pak kayak. Oh, masih berhenti Pak. Oh tinggal gas. Nah ini nggak mati, cuma harus ada getaran tapi. Nah, oke, stop monggo. Nggak turun kok nih. Tuh. Gas. Nggak turun Pak. Tergantung setting setengah koplingnya. Nah ini segini oke kayaknya Pak. Nah ini kita gas apa rem tangannya. Rem tangan kita gas dikit. Jalan nggak? Nah, ada getaran tuh, RPM udah agak tinggi apa? Nah gitu. Jadi lebih enak ya. Nah, udah oke segini kali ya Pak ya. Tuh tanjakannya ya. Ini saya lepas nih. Lepas. Gas, nggak turun ya. Serem. Nih, saya lepas. Tuh. Nahan dikit ya. Kalau buru-buru ngegasnya mati ya? Tergantung settingan setengah kopling tadi, jangan terlalu tinggi. Kalau kayak gini agak buru dikit ya. Tuh. Nah,
Karena settingannya tuh nggak terlalu tinggi. Kalau ini terlalu tinggi dia mati nanti karena dicampak gas lagi. Nah, gitu. Jadi harus pas. Nah, ini saya gas nih. Ini saya masuk gigi ya. Nih, saya lepas. Nah, baru gas. Nah, cuma RPM jalan buka dia sendiri otomatis udah ngebuka dia. Segitu oke kayak Pak ya. Takutnya begitu kita kagok di depan jalan pas kita gas mati malahan. Enggak. Kalau dia terlalu tinggi dia mati Pak. Kalau ngegasnya ketinggian mati. Bukan, setengah koplingnya, jangan terlalu tinggi. Karena nanti udah setengah kopling udah tinggi nih, langsung kita gas lagi, dia tambah tinggi Pak. Setengah koplingnya jadi mati. Jadi kayak tadi aja gitu. Gitu. Seginilah settingannya menurut aku ya. Jadi kalau pasti jalan rata itu settingannya seperti ini. Tenaganya ya, biar ada Bapak gak ada gambaran nih. Nah, lepas nih, dia jalannya nggak terlalu bertenaga. Iya. Cuma kalau digas juga ini udah jalan kok nih. Nah, Iya. tuh langsung lagi. Kalau langsung digas ya, buru-buru ya. Nah, kalau agak dibawa santai, ya gini aja, gas pelan-pelan aja. Nah, RPM halus kan, halus. Nah, yang itu yang step pertama di sini. PWM ke satu bukaannya mau dibikin lebih halus, kencang. Yang ke satu ini yang ini. D1 namanya. Iya. Itu kan ada D1. Ya itu saya kasih di 15 Pak itu. D1 ya, biar nanti di gigi 2-nya sebelum lampu ini menyala dia dipakai ini. Nah, ini masih dipakai itu kecepatannya. Nah, dia lebih slow itu halusnya. Nah, segini. Tapi masih oke lah. Tapi kan nggak ada deret nggak gitu ya, nggak ada getaran smooth lah ya. Oke, langsung tes drive sini Pak. Mau? Boleh. Mau tes drive putar balik atau gimana? Ya terserah Bapak. Oke, ini Bapak Krisnya. Saya buka dulu sabuk pengamanku. Oke, teman-teman, ownernya akan tes drive. Si Bapak iya, tanda lagi Pak. Oke. Ini AC udah dingin nih, habis servis langsung dapat menjadi AC dingin, Matic. Tinggal pintu belakang nih Pak ya. Belum dibuka, takut ntar nggak bisa nutupnya. Oke. Ini sebaiknya kemana? Terserah Bapak deh mau kemana, ke sana juga nggak apa-apa. Tadi nanti kita belok ke kiri. Iya ada. Atau ke sini juga nggak apa-apa, jalur tadi nggak apa-apa Pak. Masih mau nginjak kopling. Masih iya. Ini baru dites nih ya Bapak ya. Ini baru pertama kali. Sensor sentuhnya di sini Pak. Bentar maaf. Tes dulu, rasa dulu. Sensor sentuhnya udah disentuh tadi. Oh ya. Dipastikan sensor sentuh harus ditekan ya Pak ya. Iya. Ya. Langsung jalan. Oke. Ini udah enak nih mah. Asal jangan terlalu tinggi settingannya dan jangan terlalu buru-buru bawahnya. Setting halus dia. Nah udah ngebuka itu, baru itu udah ngebuka koplingnya. Kalau udah ngebuka mau digas berapa RPM berapapun ya, udah enak. Kopling udah di atas. Nah, tunggu dulu Pak, tunggu dulu jeda. Jangan buru-buru. Iya. Ya, memang biasanya kita lebih cepat itu. Kita berpikir udah langsung masuk gigi nggak gas. Respect kita lebih cepat masalahnya Pak daripada kita injak kaki. Padahal injak kaki pun kita tunggu juga, agak pelan juga sebenarnya. Cuma karena indranya kaki sama tangan sama gas kaki kanan kiri connect kan ke otak. Muter sini. Nah boleh, mutar balik juga gak apa-apa. Langsung tes dulu tanjakannya, nanti baru kita cari jalur lain. Nah, tunggu dulu turun. Nah, baru apa gigi. Kaki kirinya si Bapak masih santai. Kita tes lagi tanjakannya teman-teman. Ini ya tanjakannya. Oke, mau di sini boleh Pak, stop dulu.
Go. Ya. Ini dia kalau diinjak. Ya, itu full. turun Full. dia. Setengah. Oh, tetap setengah. Setengah di bawah dikit. Setengah di bawah dikit. Iya, jadi lepas rem dia naik dikit. Nah, langsung gas nggak apa-apa. Nah, dia naik. Tapi ngegasnya jangan RPM terlalu tinggi, Pak, gitu. Apalagi kalau udah jalan salon. Karena nanti begitu dia rilis koplingnya takutnya agak gitu karena RPM tinggi ngebukanya. Nah, yes. Cuman ngebiasain. Biasain, iya. Kalau rasanya kurang tinggi ditinggiin, tapi segitu udah enak sih. Tadi kalau nggak terlalu tinggi, begitu digas dia mati kan, getar kan. Nah, jangan terlalu tinggi. Jadi di sini udah segini udah pas. Nah, jadi kalau terlalu reda diputar ke kanan ditinggiin. Kalau terlalu tinggi putar ke kiri. Nah, kayak lawan arus ini ya, kiri gini ya. Tapi kalau misalnya aki dicabut dia nyimpen masih posisi. Enggak. Hilang. Setel Mati. lagi. Enggak, settingan tetap sama, Pak, nggak berubah. Nggak berubah. Ini bukan ECU mobil harus di reset, Pak. Kirain gitu ganti aki atau akinya habis gitu, ntar ininya posisinya berubah. Enggak, ini bukan ECU mobil harus di reset ulang kalau ada buka airbag, buka apa. Ada error. Kerjanya gimana dia? Posisi misalnya diputar kiri kanan dia. Nanti gini aja ngerasainnya. Nah, pas masuk gigi 1 nih, baru diputar dikit pelan-pelan. Dia naik apa turun? Tak ada tenaga apa makin lemah. Tapi jangan ditanjakan lah contohnya. Kalau belum paham. Nah, dia nanti akan bergerak sendiri kok itunya. Kalau kurang ini ke kanan sih. Ya. Stop dulu. Kalau ragu direm tangan dulu nggak apa-apa, baru digas. Nah, tapi nggak terlalu mundur sih ya seandainya ini. Tapi ini nggak getar nih Bapak punya. Kalau tadi kita settingnya getar kan, karena ketinggian setengah koplingnya. Ya, nggak RPM-nya nggak usah terlalu tinggi banget. Gitu. Atau kalau nggak ngegasnya gitu dikit, dikaget dikit dah, biar lebih naik awalnya. Habis itu udah turunin biar dia mancing, dia naik aja pedalnya. Gigi 2. Sambil nungguin suara jadinya. Ya feeling. Kalau nggak diiringin aja kaki nggak apa-apa. Biar ngerasa dapat feelingnya, Pak. Awal-awalnya supaya terbiasa. Kalau saya sih udah terbiasa ya dengan. Walaupun kadang-kadang sih kalau lagi nggak fokus masih ini lupa juga sih. Ngegasnya udah tiba-tiba ngegas kayak gitu. Cuman biar kalau pas macet-macet nih nggak terlalu pegel sih. Ya. Karena rata-rata kan paling jalannya datar. Ya. Rilis sendiri. Mobil boleh manual, tapi kaki bisa santai pakai ATM. Ini kemana ini? Ke sana ya? Bentar bundaran juga balik lagi ke sana. Kita tadi dari sana ke bundaran itu ke kanan. Oh, ini sekalian tes kemacetan, Pak. Ini agak macet nih, Pak. Awas mobil. Ya. Ini kemana? Ya, agak bundaran, ikut bundaran. Ke sana. Ya balik ya. Cuma untuk oper giginya harus dibuat kayak manual ya, Om ya. Jangan dipasrahin engine brake yang bekerja. Harus dioper gigi langsung sesuai dengan kecepatan selayaknya. Nah, tunggu dikit ya. Tunggu dikit ya. Belum apa. Diiringin aja kakinya dikit nggak apa-apa. Tapi nggak usah ditekan. Harus nunggu rilis. Bisa sih disetting cepat, tapi nanti terakhir ya settingan itunya nggak enak awalnya. Jadi saya tambahin dikit lagi nggak apa-apa nih. Jangan terlalu respon lah. 17. Nah, yang kedua 25 ya.
Nah, 25, yang ketiga udah 40. Ini kemana ya? Naik Ke atas ya, atas ya. Kalau bukaan pertama kurang respon, yang PM1 ya Pak. Nah, pas dari gigi 1 itulah pas muka. Kalau terlalu kaget, bukanya dikecilin aja. Ya, sesuai selera gaya mengemudi Pak. Setting sendiri. Mau dibikin smooth ya boleh, agak agresif ya boleh, walaupun tidak bisa tetap bandingin dengan kaki ya. Masih santai teman-teman, kakinya Bapak ya. Lampu udah menyala, artinya engine brake udah berfungsi. Terus ada yang kurang kira-kira Pak? belum ya. Belum ya. Rasa dulu ya Pak ya. Kita mutar dulu. Nanti kita mutar lagi ke sana, lalu balik lagi ke sini. Sambil dapat feelingnya, rasain. Saya pikir tadi gitu Pak. Ini enaknya nih sistem ATM ini bisa 2 pengemudi dalam satu kendaraan. Satu over gigi, satu injak gas, satu pegang setir. 3 bisa ini Pak. Ini kemana? Nah, kita ikut motor ya tadi nih tadi. Cuma ya kalau ada anak-anak kalau kayak gini kadang hati-hati kalau udah besar ya, yang iseng gitu. Ya tapi ya aman lah, kita kan ada di mobil ya. Selagi kita yang pegang handle gas, handle itu mah aman sih. Ini kemana? Nanti yang ke kiri nanti. Oh, yang Ya kita mutar-mutar doang. Pokoknya enak banget teman-teman. Mobilnya ya bikin kaki nggak pegal lagi. Ya walaupun nggak bisa dibandingin dengan Matic lah ya. Kalau mau dibandingin dengan Matic ya ganti Matic lah. Ya tapi kan cukup membantu. Jalur tadi itu tinggal mutar-mutar doang. Belajar kemacetan nggak Pak? Enggak apa-apa Pak. Coba dibayangin aja, oh macet lagi ke mana, ya enggak apa-apa Pak. Sebelah kiri kita masih aman, ini masih banyak abang-abang Grab yang mangkal. Itu abang-abang Grab itu rata-rata. Sambil ngerasain sensornya. Tapi sensor itu paling lama 9 detik kurang lebih begitu Pak. Atau ya dipegang kuat aja dulu berasa dia sampai di mana, turun nanti lepas di mana. Karena nggak selalu non-stop dia. Sensornya situ Pak. Jadi ini yang ini berasa pegang dulu Pak. Jadi itu yang harus dipegang. Nah, agak dikagetin dikit, dikit. Karena settingannya rendah. Tapi udah jalan kok. Kalau kita biarin pelan jalan kok. Nanti kalau udah di atas 5 km, kopling udah mau buka sedikit. Tes kemacetan. Ilustrasi kemacetan dengan Nggak terlalu respon ya. itu dengan kalau mau diresponin di sini Pak. Ditinggiin setengah koplingnya. Justru malah bagus sih maksudnya, jadi nggak mengentak tiba-tiba. Ya karena Bapak kemarin Pak ya si kelas itu tak itu ya. Set. Ya. Padahal yang depan baru maju sedikit. Over gigi Pak. Kasihan mobilnya. Tapi ya. Nah, tunggu dulu Pak. Ya. Nah itu kalau gini gas terus nggak apa-apa. Udah rilis.
Nanti kalau kita bikin respon, nah itu tadi mobil yang brrrr, yang tadi tuh Pak kita. Nah, kalau itu ngindarin itu kan, itu mah tinggal diatur aja sih. Ya itu dia plus minusnya. Kalau dibikin agak lebih responsif, kadang resiko mati juga kalau langsung tiba-tiba digas. Karena kopling itu terlalu tinggi, nggak seimbang dengan gas. Mungkin nanti kalau udah sering dipakai, Tahu selahnya, feelingnya gimana. Kayak tadi aku halus nggak coba? Halus. Cuma ya memang nggak boleh tipe buru-buru ya. Gitu ya. Terserah Bapak mau ke kiri kan, mau nama yuk kita terserah Pak, jalan-jalan Pak. Terserah. kalau ke sana muter. Boleh, lurus dulu boleh, kemanapun terserah Bapak lah. Feeling aja lah Pak, lurus. Lurus nggak apa-apa, masih ada tempat mutar. Oh ini kalau nyala dia udah Nah, berfungsi engine brake-nya. Di rem udah nggak bakalan bisa. turun. Jadi kegunaannya sih kalau engine brake itu dipakai sama dia lebih cepat dia fungsi. Dia nggak bolak-balik. Sini juga boleh. sini. Kita putar balik. Menjaga keawetan motor juga satu. Kedua lebih aman juga di pengereman kita tuh karena ada engine brake kan. Cuma karena ini engine brake-nya difungsikan 20 km, ya kalau di gigi 3, gigi 4 dia pasti mati deret gitu, putar nggak enak. Dia sebelum berhenti gitu. Jadi harus doper giginya dulu. Seperti manual lah. Gitu. Kita pun kalau tiba-tiba ngerem pasti injak kopling, oper gigi kan. Diturunin lagi giginya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan engine brake ya turunan di bawah 10 tetap ya, saya bikin sih Pak. Ntar kalau misalnya apa kayak upgrade gitu ada perubahan program gitu. Ya tinggal ganti controller aja Pak. Gitu. Karena kalau saya saat ini paling nanti ke controller. Ini juga ke depan nanti mungkin nggak lama lagi saya akan tambahin lagi nih Pak. Apa? Controllernya apa namanya, PWM-nya. Ada fitur baru lagi ke depannya tapi ya, tapi nggak tahu kapan mau saya ini. Karena Tapi nggak nambah sensor. belum. Tapi kemungkinan akan saya tambah sensor kayak gigi buat engine brake pas turunan. Oh. Tapi masuk ke sensor gigi tambah. Di sini. Iya ada, tapi mungkin nggak semua bisa pasang Pak. Kayak punya Bapak ini kayak nggak bisa pasang karena dia itu. Tertutup. Iya, nyatu sama transmisinya Pak. Ini kemana nih? Kiri boleh, kanan kita kanan tadi balik tempat kita test drive. Kiri kita ke rumah. Awas. Kaki kiri masih santai tadi teman-teman. Saya lagi kepikiran sih nanti ke depannya mau bikin cuma nggak tahu berguna apa enggak kalau 10 km di satu itu berguna enggak itu. Seharusnya kalau di saat rem kan di bawah setengah kopling ya. Ya. Nah dari 0 ke dia dari 0 ke bawah setengah kopling cepet nggak naik? Dari 0 ke setengah kopling cepat. Cepat. Iya, cepat. Jadi nggak sempat turun jadi mobil gitu ya. Ya. Saya pikir itu lambat. Ntar jadi turun. Iya. Cuma nanti kalau terlalu cepat hentakannya nggak enak. Ini saya bikin udah nomor kategori paling lambat sih sebenarnya. Settingannya di program ya. Tapi setengah koplingnya yang potensi udah pas kan? Udah, itu kalau kurang ditambahin aja. Kurang ditambahin aja. Nanti ini kalau udah oke saya tutup. Yang penting kan settingan remnya itu udah oke nih rem. Karena yang rem itu ada di dalam Pak. Cuma kalau settingan rem itu apa yang bisa di? ketinggian remnya sama potensinya Pak. Potensi juga, tapi potensi itu ada di dalam. Oh, Ya, tapi itu kan jarang-jarang Pak. bukan switch yang Enggak, ada switchnya, tetap ada. Tetapi untuk ketinggiannya itu settingnya di dalam. Tetap ada switchnya untuk switch rem kok Pak. Untuk menandakan bahwa itu lagi ada pengereman. Nah yang diatur di dalam
ketinggian sama kayak potensio kayak gini. Cara sistemnya sama. Ketinggian setengah kopling apa? Ketinggian mengerem waktu ngerem itu di mana gitu. Cuma putarannya sensitif Pak. Putar dikit kadang udah 14 ke kanan, 14 ke kiri, jadi harus pelan-pelan. Itu ada di dalam. Lepas gini set. Itu yang apa nama AC clutch ya? AC clutch ya. Nah, saya penasaran Pak sebenarnya pingin. Saya coba cari-cari lagi semalam di YouTube. Agak ketemu Pak yang AC clutch itu. Kalau nyari di Google mungkin ketemu, tahu masih ya. buka apa enggak tahu ininya. Di Kelapa Gading sana. Ya, jadi perbandingannya dengan AC clutch ini gimana Pak rasanya Pak? Lebih enak ini sih. Lebih enak halus, ya, lebih halus ya, sport ya. Jadi di kemacetan aman gitu. Tapi AC clutch itu ada engine brake-nya Pak? Saya nggak terlalu ngerasain ya. Maksudnya sih kayaknya sih ada. Tetap ada ya engine Ada, brake-nya tetap ya? ada. Cuman posisi di kemacetan tuh paling ini riskan. Tapi nggak bisa disetting sendiri gitu Pak? Nggak bisa. Kita mesti ke bengkelnya lagi kalau kita mau itu. Orang bukain oli sih. Harus buka oli lagi buat setting? Enggak. Olinya sih mungkin enggak ya. Cuman dia kan sistemnya di kayak ada komputernya tuh. Nah itu nggak disediain fasilitas, kita ngatur-ngatur sendiri. Beda sama ATM ya Pak? Nah kalau ini kan setengah koplingnya kita bisa ngatur sendiri. Responsifnya juga bisa. Responsifnya bisa diatur. Kalau itu enggak, begitu salah settingannya nggak cocok kita balik lagi. Ya, kita ke kiri Pak. Oh kiri. Mau pulang kan ya? Ya. Terus. Jadi mendingan Made in Indonesia ya Pak ya? Ya semoga nggak kecewa Pak ya dengan hasil pemasangan ATM kita. Walaupun kemarin nggak kelar, malam-malam suruh pulang. Hujan-hujan. Ya, jadi iya, udah lampunya mati. Gara-gara di aki kendor ya. Karena bukan original lagi ya Pak ya. Jadi mungkin karena lama nggak dipakai ada. Tapi emang di luar juga ini siapa namanya? Gelap memang karena lampu dekatnya mati. Jadi saya pakai lampu jauh terus. Oh gitu. Lampu jauh kan nggak nyorot ke sini kok. Sono. Jadi jalanan tetap gelap. Iya. Berarti terlalu turun tuh juga settingannya. Enggak, bukan settingannya, bukan lampunya mati emang. Mati lampu ya. dekatnya mati. Mati. Itu jadi bisa lampu jauh lampu jauh doang. Kayak ngedim jadinya posisinya. Iya. Jadi lampu jauh yang dimainin. Iya. Apalagi tapi kalau malam kemarin tuh sih pengemudi nggak banyak jadi aman. Nah tunggu dulu Pak. Kalau ke Jawa itu udah pasti rame itu itu karena silo di depannya. Iya. Yang berlawanan kan silo gitu. Tapi seandainya kita ngegas kecepatan juga tetap aman ya. Maksudnya nggak menghentak lompat gitu. Ya tergantung settingannya itu. Kalau ini sih nggak langsung hentak banget. Karena dia ngikuti pelan. Aman itu. Buat macet-macetan ya. Emang diutamakan sih satu ya kemacetan itu atau jalan santai lah Pak ya. Ya kalau buru-buru fleksibel sih Pak, langsung ke manual jadi ya akselerasi dengan gaya sendiri lah. Kalau mau ke manual pencet tombol ini dulu baru matiin. Iya, matiin. Tapi kalau dalam kecepatan udah di atas 30 nggak usah Pak ke manual, karena selagi udah nyala itu nggak usah dimatiin, tombolnya nggak usah ditekan. Karena kan kopling udah di atas, otomatis ke atas ya. Udah nggak main lagi koplingnya. Iya, ya aman sih Pak. Misalnya kita udah terlanjur neken tombol nih, itu kalau kita masuk kopling itu bekerja lagi atau harus tekan? Dia turun dia nanti, tapi tidak dianjurin Pak, nanti takut rantai yang slip. Jadi kalau memang kita nginjak, udah kopling kaki kita udah di bawah nginjak kopling, jangan sensor sentuh disentuh, karena dia takut rantainya yang slip. Narik lagi dia ya. Iya, walaupun kadang aman ya. Kategori saya anggap ini kategori aman sih sebenarnya, cuma ya namanya kadang bisa slip ya. Saya tidak anjurin Pak itu sistem itu. Saya sudah coba antisipasi hal itu kalau seandainya itu terjadi. Makanya di damo itu ada saya tali silingnya itu
Jadi saya bikin dia nggak boleh turun ke bawah supaya nggak slim di pulinya nanti Pak. Oh. Saya sudah coba atasin sebenarnya, tapi tetap harus jaga-jaga Pak, mencegah lebih baik ya. Nah, saya coba udah pikirin kok sampai sejauh itu resikonya apa. Karena saya juga dulu pernah selip Pak, pakai. Jadi karena ya beralih ke manual itu. Nah kalau slip bisa Juga. putus dong. Waktu itu bukannya dia putus Pak, jadi tali silingnya itu turun, lepas dari puli yang di bawah dinamo itu. Nah putarannya itu udah pasti beda nanti Pak. Ngeset lagi. Iya, bongkar lagi Pak. Bongkar lagi. Kalau sempat hal itu udah jadi tali silingnya dibagusin lagi. Ya. Jadi makanya dia takut yang respon langsung lompat itu. Dulu pernah naik sampai di Imogiri. Oh, loncat langsung gitu ya, yang Padahal model di, itu ya. Padahal di gunung. Oh, Udah dicapai di depan gapuranya raja itu. iya. Sultan Agung. Itu kalau kemarin nggak itu lompat. Oh ini udah sampai nih. Udah sampai kita. Itu. Bapak langsung pulang nih? Langsung aja ya. Oke, siap. Ya. Ntar kalau ini ya, Ya, gampang nanti lah. ada apa-apa telepon aja ya Pak ya. Ada yang kurang apa-apa. Oke, Bapak Krisnya mau pulang. Ya, rekomendasi nggak Pak ini untuk ATM-nya ada kesan Pak buat yang lain? Ya halus lah pokoknya. Ya. Dibandingin isi clutch yang dulu. Bandingin AC Class ya, Made in Korea, mendingan ATM Indonesia, anak bangsa ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semuanya.